Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Tadi materinya tentang apa? Tentang teks. Iya. Setelah ini kita mempelajari struktur teks non fiksi dan fiksi. Ya. Belum memulainya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Teman-teman, kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Mas Raffi sudah Ya, Bu. membuatnya. Ini ada yang tidak masuk? Tidak tahu. Absen dulu ya. Ya. Yuk, Mbak Bunga hadir, Hadir. Erlita hadir, Rina hadir, Linda hadir, Yuyun hadir apa tidak? Hadir. Oh iya, saya sakit ya. Baik, berarti yang nggak masuk berarti Mbak Yuyun saja ya. Ya, Bu. Sebelum memulai, kalian tahu nggak teks fiksi atau buku fiksi itu contohnya apa saja? Yang fiksi. Novel, Nah, terus apa lagi? Komik. Ya. komik, cerpen, Cerpen. Ya, kalau non fiksi? Buku LKS. buku pelajaran. Ya, buku LKS, buku pelajaran. Yang Oke, berarti sudah paham bedanya fiksi sama non fiksi. Ya, sekarang kita masuk ke halaman pertama ya. Yang pertama yaitu pengertian. Yuk silakan salah satu membacakan Mbak Rita yuk. Buku fiksi adalah buku yang menceritakan hal yang tidak nyata seperti novel, dongeng, cerpen, dan lain sebagainya. Sedangkan buku non-fiksi itu buku yang berisi sejumlah informasi, pengetahuan, dan wawasan seperti buku pelajaran, ilmiah populer, dan biografi. Ya, berarti bedanya kalau fiksi itu nyata apa tidak nyata? Tidak nyata. Kalau non fiksi? Nyata. Kita lanjut lagi ya, bagian-bagian buku fiksi ya. Yuk Mbak Rina disebutkan apa saja bagiannya? Sampul buku, sinopsis, halaman hak cipta, halaman daftar isi, dan halaman penutup buku. Nah, itu ya, ada 5. Yo, yang pertama yaitu sampel buku. Nah, ini contohnya sampel buku. Sampel buku umumnya memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Nah, itu ada sinopsis buku, kode batang buku, sampul buku paling belakang, judul buku, sampul depan buku, penulisan buku, sama ilustrator buku, panggung buku. Ya, bisa dilihat kan? Ya, Bu. Ya, selanjutnya yang kedua sinopsis. Nah, coba Mbak Bunga dibacakan sinopsis itu apa? Sinopsis merupakan gambaran tentang isi buku. Bagian ini dapat membantu kalian memutuskan apakah sebuah buku sesuai dengan minat kalian. Nah, contohnya itu Contohnya, tsunami menghanyutkan keluarga Itam beserta rumah dan sahabatnya. Setiap hari, Ita menunggu mereka kembali. Dia menolak ajakan Cik Lam, si nelayan tua, untuk tinggal bersamanya. Ita malah selalu mengadu ke pohon U yang menyelamatkannya saat gelombang besar melanda. Di tengah rasa duka mendalam akibat kehilangan orang-orang tersayang, Itam belajar untuk mengizinkan orang lain menolongnya, serta membantu orang lain yang berduka dengan cara tak terduga. ya, terima kasih Mbak Bunga. Sama, Bu. Ya, sinopsis buku itu adalah bagian yang dapat membantu kalian untuk memutuskan apakah sebuah buku sesuai dengan minat kalian. Yang selanjutnya, yang ketiga, hak cipta. Hak cipta itu ada berapa itu? Ada 3. Yang pertama, pembuat buku, informasi tentang penerbit, alamat fisik, dan alamat daring penerbit buku, informasi tentang hak cipta buku. Yo, coba dibacakan Mbak Fariska, yo.
bacakan pembuat buku. Yang pertama A. Yang ke-1 yaitu penulis adalah orang yang menulis materi buku. Yang kedua, ilustrator adalah orang yang merancang konsep gambar dan membuat ilustrasi buku. Yang ketiga, editor adalah orang yang memberi masukan kepada konsep naskah dan menyunting teks pada buku. Yang keempat, desainer adalah orang yang merancang dan mengerjakan tata letak pada buku. Yang kelima, anggota tim lain bertanggung jawab terhadap materi buku, misalnya penanggung jawab penyedia. Ya, terima kasih ya Mbak Faisa. Ya, yang selanjutnya mengenal bagian-bagian buku. Yang keempat yaitu halaman daftar isi yang memuat daftar judul bab dalam buku. Contohnya seperti yang sudah saya paparkan. Jadi bab 1 itu gimana besar, yang kedua bab kedua gimana semua orang dan lain-lain ya. Ya, yang selanjutnya yang kelima, halaman penutup. Halaman penutup dalam buku dapat halaman penutup yang terdiri atas referensi atau daftar rujukan, glosarium atau catatan, serta biodata pembuat buku. Contohnya yang sudah saya paparkan. Bisa dilihat ya. Ya, selanjutnya unsur-unsur buku fiksi. Yo, coba Mbak Linda, unsur-unsurnya ada berapa? Disebutkan. Ada 7. Yang pertama sampul buku, yang kedua pokok bab buku, yang ketiga judul bab dan subbab, yang keempat tema, yang kelima penokohan, yang keenam bahasa yang digunakan, yang ketujuh penyajian alur cerita. Ya, terima kasih Mbak Linda. Ya, sama-sama. Ya. Yang pertama, sampul buku atau bisa disebut informasi terkait isi buku, mulai dari judul buku, penulis buku, penerbit, tahun terbit, dan beberapa informasi lainnya. Bahasa yang digunakan dalam sebuah sampul buku fiksi lebih santai dan tidak baku. Yang kedua, pokok bahan bab buku berisi kata pengantar yang menyajikan gambaran terkait isi buku dan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu. Yang ketiga, judul bab dan subbab. Dari isi keseluruhan bab dan subbab dalam buku hanya dengan melalui daftar isi. Yang keempat, tema, gagasan pokok dalam sebuah karya tulis. Yang kelima, penokohan. Bagian ini bisa dilihat dari daftar pustaka atau referensi. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan konotatif atau bisa dikatakan bahasa dengan makna yang tidak sebenarnya. Bahan yang digunakan dalam karya tulis fiksi biasanya banyak memakai majas, misalnya seperti majas personifikasi, majas metafora, majas hiperbola, dan berbagai majas lainnya. Bahasa yang digunakan dalam buku fiksi harus memiliki sifat indah dan menghibur. Akhir, penyajian alur cerita. Dalam sebuah karya tulis fiksi bisa dipahami sebagai rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Karya tulis fiksi yang dapat menghibur biasanya memiliki bentuk penyajian alur cerita yang menarik dan atau berbeda sendiri. Yo, yang terakhir, unsur-unsur buku non-fiksi. Yo, dibacakan apa saja? Unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama itu ada sampul buku, yang kedua ada pokok bab buku, yang ketiga ada judul bab dan subbab, yang keempat ada isi, yang kelima ada cara menyajikan isi, yang keenam ada bahasa yang digunakan, dan yang ketujuh ada sistematis penulisan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, yang pertama sampul buku. Ya, coba Mbak Daniela dibacakan saja ya. Ya, sampul buku yaitu memiliki bentuk yang hampir mirip dengan sampul yang dimiliki oleh buku fiksi. Sampul pada buku non-fiksi biasanya menggunakan
menggunakan bahasa yang formal dengan kata baku. Ya, Mbak Erlita coba yang kedua. Pokok bab buku itu memakai bahasa yang cenderung formal dan baku pada bagian kata pengantarnya. Ya. Selanjutnya yang ketiga, judul bab dan subbab. Coba Mbak Sadia, yuk dibacakan. Judul bab dan subbab. Isi dari keseluruhan bab dan subbab dalam buku hanya dengan melalui daftar isi. Ya, yuk. Yang keempat, isi. Isi, ya coba Mbak Anggi. Isi dalam sebuah karya tulis non-fiksi biasanya dimulai dengan pendahuluan utama atau isi dan penutup. Isi dari buku non-fiksi harus disertai dengan data pendukung dari penelitian atau riset. Ya, terima kasih. Ya. Yang kelima yaitu cara menyajikan isi. Bagian ini bisa dilihat dari daftar pustaka atau referensi. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah kata baku yang sesuai dengan KBBI. Penulis bisa memasukkannya di glosarium. Buku non-fiksi seringkali menggunakan bahasa populer, juga cenderung menggunakan bahasa denotatif atau makna aslinya. Yang terakhir, ketujuh, sistematis penulisan. Buku non-fiksi ditulis secara teratur untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari isi buku tersebut. Setiap detail informasi penyajian data harus disajikan secara struktur dan berurut. Maka dari itu, buku non-fiksi bisa ditandai dengan penulisan yang sistematis. Baik, di sini kan sudah selesai materinya. Coba maju satu-satu, lagi maju ya. Silahkan nanti dimulai. Nanti ada pertanyaan bisa dijawab nanti. Satu saja. Dibaca soalnya. Buku yang berisi sejumlah informasi, pengetahuan, dan wawasan seperti buku pelajaran, ilmiah, populer, dan biografi. Ayo, buku apa? Fiksi, non-fiksi? Ya, betul. Terima kasih Mbak Anggi. Coba Mbak Erlita satu lagi yuk. Ayo dibaca dulu. Baik, sudah selesai materi hari ini tentang buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih ya semuanya sudah mau mendengarkan. Sekian dari Bu Mita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Raffi untuk memimpin lagi. Kita pulang, kita berdoa dulu supaya perjalanan menuju rumah selamat sampai tujuan. Kita mulai. Sudah selesai. Ya Bu.